sebagai peraih penghargaan di bidang pemerintahan selaku tokoh visioner. Siapakah beliau? Ini dia profilnya. Siapa yang tak kenal Ridwan Kamil? Saat lalu kabarnya. Namun tak banyak yang tahu jika pria ini memiliki ikatan darah dengan Misbah. Ya, kedua orang tua dari pria yang kerap disamakan Emi adalah pendiri dan pengajar di Misbah. Kepada tokoh visioner di bidang pemerintahan. Baik, luar biasa. Dan tentunya kami persilakan Bapak Ridwan Kamil untuk bisa memberikan speech-nya. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Bandung, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba dan seluruh jajaran yang hadir. Yang pertama tentunya saya mengaturkan terima kasih ya, terhadap apapun apresiasi yang hadir dari masyarakat, dari perguruan tinggi, karena pada dasarnya itu bagian dari kegembiraan, kebahagiaan yang patut kita syukuri. Saya sendiri punya prinsip hidup bahwa hidup itu tidak untuk mengejar pujian. Hidup itu bukan mengejar penghargaan, tapi hidup itu mencari kebermanfaatan. Nah inilah spirit cinta atau passion yang kami titipkan ke aparat PNS Kota Bandung. Cintai apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita cintai. Nah, dalam konteks komunikasi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin jadi masukan juga untuk Fakultas Vkom. Yang pertama ini terjadi revolusi komunikasi di mana tidak ada lagi jarak dan batas yang membatasi cara orang berkomunikasi. Kalau dulu zaman saya mau ngapel si cinta harus ke telepon umum, mengantri gitu ya. Sekarang kan sudah tidak lagi komunikasi secara repot ya. Dulu ada sunset bisnis namanya wartel, dulu makawa wartel ini namanya, terus ya wartel sudah menjadi makhluk yang punah. Jadi artinya komunikasi ini harus adaptif terhadap revolusi teknologi yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, komunikasi ini khususnya digital communication ini bukan lagi barang mewah. Ya. Saya sering dicurhati oleh warga miskin, Pak Wali tolong kasih saya pekerjaan, Pak Wali sudah 3 hari saya tidak makan, Pak Wali tolong bantu ini itu saya orang susah gitu. Tapi curhatnya di Facebook ya. Jadi kalau untuk beli pulsa data buat Facebook itu tidak masuk kategori barang mahal. Jadi komunikasi itu yang namanya sosial media itu sekarang orang miskin pun semiskin-miskinnya yang tadi curhat pun dananya lebih baik puasa nasi 3 hari daripada puasa pulsa, kira-kira begitu ya. Nah, pola komunikasi ini sekarang saya revolusikan di pemerintahan. Jadi sebenarnya mahasiswa-mahasiswa Vkom Unisba kalau mau skripsi silakan gunakan pemerintah Kota Bandung untuk dijadikan penelitian skripsi kompetensinya. Yang pertama, sekarang semua kelurahan dan dinas itu sudah punya akun media sosial dan saya wajibkan mereka memposting 1 berita sehari sebagai akuntabilitas terhadap warga. Nah, Pak sih kerja Pak Camat Bandung Wetan pasti tiap hari Pak Camat ini posting. Ada 151 kelurahan, 30 kecamatan, 20 dinas. Jadi per hari Pemkot Bandung memproduksi berita 200. Diminta tidak diminta kita memproduksi 200 berita kewilayahan. Apa yang terjadi? Masyarakat merasa Pemkot Bandung sangat transparan. Ya. Kedua, kita ada sistem komplain online, komunikasi lagi. Cukup
ngetik di 1708 via SMS atau posting di media sosial, itu tiap komplain dikasih satu halaman. Jadi tidak boleh dianggap selesai kalau yang komplain belum bilang terima kasih. Sudah 10.000 komplain kita handle dan 90% terselesaikan kurang dari 3 hari. Nah, inilah betapa kekuatan yang namanya transparansi dalam komunikasi. Berikutnya, kami punya TV, Pak. Ya, punya TV, Pemkot Bandung punya TV untuk mengimbangi, karena kadang-kadang dengan media-media ini berita baik kami terbayu, gitu. Ya, kalau pas ya, pas kita sampahnya menumpuk halaman 1, tapi pas kita merayakan kurangnya halaman 11. Ya. Jadi ya udah kita bikin TV sendiri. Dan yang menarik, nah ini yang saya aneh, Pak. Ternyata TV Pemkot Bandung dikonsumsinya itu 3 dikasih. Paling dua nanti nonton TV-nya tiap hari kalau ibu saya TV apa? TV Pemkot. Sampai jadi saya tahu aktivitas paling dua dari TV itu. Jadi untuk mereka yang tidak mengkonsumsi media sosial, ternyata TV memang masih menjadi dominan. Jadi sekarang orang mau lihat kami kemana sudah telanjang, sudah ya begini apa yang terjadi, komunikasi yang transparan membuat kami pun karena kami belokin kayak daripada macam-macam dan macam-macam kan begitu ya. Itulah yang sebenarnya secara politik komunikasi yang transparan dan akuntabel ini menjaga integritas kita. Kesimpulannya sudah tidak zaman kita menutupi informasi, dan kami ini dulu open government, keterbukaan informasi ranking 17, sekarang sudah ranking 3. Nah, mudah-mudahan semakin hari kita perbaiki sampai betul-betul baru menjadi percuma. Jadi saya akhiri, terima kasih atas apresiasinya. Tadi Pak Rektor bilang di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya, kan gitu. Di balik wanita hebat biasanya taruh kreditnya bukan. Itu definisi berikutnya. Bukan, kalimatnya belum selesai kali. Di balik wanita hebat taruh kreditnya. Itu saja, dan selalu senang berada di Unisba. Mau di gimana juga, darah daging saya ada dari honor-honor Unisba dulu ya. Yang dibawa pulang ibu saya, ayah saya, menjadi nasi, menjadi baju dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada Unisba, tidak ada Ridwan Kamil wali kota Bandung. Mudah-mudahan dengan hubungan-hubungan begini Unisba makin maju juga, terutama Vkom ini juga menjadi luar biasa. Tadi saya baca data banyak mendapat penghargaan ya untuk fakultas Vkom di Indonesia yang luar biasa. Itu saja dari saya, dan jangan lupa follow Instagram saya sebagai alat komunikasi yang bisa kita pergunakan. Hatur nuhun, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kalau pertama Unisba ini kan tempat ayah saya membangun Unisba, dulu pendiri ya, dulu pendiri Fakultas Hukum. Ibu juga ngajar di sini, selalu senang kembali ke Unisba. Kedua, diberi apresiasi untuk tokoh komunikasi. Saya kira komunikasi ini bagian yang saya optimalkan dalam kapasitas kewalikotaan. Kenapa optimalkan? Semua instrumen komunikasi dari mulai TV, safari ke radio, semua media sosial, doorstop seperti ini dan lain-lain saya optimalkan, sehingga tidak ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak bisa diakses oleh warga. Nah, menurut saya dengan akuntabilitas komunikasi itulah cara kita membangun kepercayaan ya antara masyarakat dengan ini sebagai bagian dari komunikasi, Pak. Visi pemerintahan Bapak apa? Ya, visi kita kan unggul, nyaman, sejahtera ya. Kalau mau dibedahnya, kita harus unggul dengan smart city-nya, nyaman dengan taman-taman dan lain sebagainya, sejahtera ekonomi kerakyatannya. Jadi itu yang akan saya komunikasikan dengan program-program. Jadi terima kasih media juga sudah sangat banyak. Oke. Ya, semangat.